Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi humas dan protokol. Kita masuk bab yang ke-6 ya. Jadi bab yang ke-5 kemarin sudah selesai. Kita lanjut bab yang ke-6 yaitu tentang berkomunikasi yang efektif. Saya kira ini kalian di kelas 1 juga sudah mendapatkan pelajaran tentang komunikasi. Di kelas 2 ini kalian hanya tinggal mengulang atau mungkin menambah bagi yang belum ada materi di kelas 1 dulu ya. Ya, di sini terlihat gambar tangan ya, antara satu jari dengan jari yang lain menunjukkan bahwa komunikasi itu harus nyambung. Ketika komunikasi itu nyambung, maka baru bisa dikatakan komunikasi yang efektif ya. Karena ada komunikasi yang ternyata timbal baliknya feedbacknya tidak nyambung, maka menjadi zero feedback ya. Itu yang dulu pernah kamu pelajari, atau blank feedback ya, feedbacknya tidak ada maka tidak nyambung. Dan komunikasi adalah salah satu syarat mutlak yang diperlukan bagi manusia dalam menjalani kesehariannya. Ya, tidak hanya manusia, terkadang komunikasi pun juga digunakan oleh binatang ya. Perbedaannya hanya dari bahasa yang digunakan. Nah, dan manusia sendiri sudah melakukan komunikasi sejak dilahirkan. Dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia ya, itu bisa berupa lisan dan tulisan, berarti verbal ya. Bisa juga nonverbal. Nonverbal itu berarti gestur, raut muka ya, gambar. Nah, sekarang sedang marak gambar ya. Ini juga termasuk dari komunikasi. Ya, zamannya desain, flyer dan seterusnya semuanya pakai gambar. Bahkan ada satu media online khusus yang hanya menampilkan gambar ya dan teks singkat, yaitu Instagram. Ya, ini termasuk dari bagian komunikasi ya. Bisa juga berupa kode-kode ya. Kode sandi misalkan ya. Atau kode angka. Atau bisa juga kode huruf. Misal kita ambil contoh plat nomor. Plat nomor itu juga termasuk dari bagian komunikasi. Oh, plat nomornya AG, berarti Kediri. Seperti itu namanya kode ya. Atau sandi-sandi ya. Mungkin kalau kamu dulu di pramuka belajar sandi pose, sandi apalagi yang peluit itu ya, macam-macam lah. Ada, kita pun juga punya sandi ya, dengan tulisan yang cepat itu ada sendiri. Nanti kamu di kelas 3 mungkin diajari stenografi ya. Ini juga termasuk sandi ya. Dan komunikasi itu bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Langsung ini berarti bertatap muka, ketemu. Tidak langsung berarti lewat telepon, lewat email ya, atau mungkin melalui media sosial, yaitu hanya melihat gambar ya, gambar yang tidak bergerak. Nah, bagi kita seorang humas, maka memahami tentang komunikasi ini sangat diperlukan. Kenapa? Ya, karena humas ini memang berhubungan dengan orang lain. Dia harus bisa berkomunikasi kepada orang lain. Ya. Dan kepada semua golongan, artinya baik yang kalangan menengah ke bawah, kalangan menengah maupun menengah ke atas. Ya. Ini harus bisa berkomunikasi. Baik itu berkomunikasi juga dengan para orang tua, mungkin
seusianya atau mungkin remaja atau mungkin anak-anak, dia harus bisa mengkomunikasikan itu, ya. Lalu apa sih komunikasi? Ya. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya communication, ya. Atau juga dari bahasa Latin yaitu communicatus yang artinya berbagi, ya, atau menjadi milik bersama, ya. Satu hal yang memang itu sifatnya misalkan rahasia, ketika dia menceritakan ke orang lain, maka sejatinya dia telah berbagi dan itu menjadi milik bersama. Sudah dari satu orang yang punya informasi tadi diberikan ke orang lain, berarti menjadi miliknya dua orang, bukan milik dia sendiri, ya. Nanti yang satu orang tadi menceritakan lagi ke orang lain dan lainnya dan seterusnya sampai akhirnya menjadi milik bersama, menjadi rahasia umum. Nah, ini sudah menjadi milik bersama, ya. Kita ambil contoh misalkan sidang isbat, misalkan penentuan 1 Ramadan yang akan kita lewati nanti, yang akan kita hadapi tinggal 38 hari lagi, ya. Sidang isbat dilaksanakan secara tertutup misalkan. Nah, maka itu masih menjadi milik mereka yang rapat di situ. Ketika nanti sudah keluar rapatnya, selesai rapat, Menteri Agama mengkomunikasikan atau media mempresentasikan di depan pers bahwa tanggal 1 Ramadan jatuh pada 10 April misalkan. Ya, maka ketika dia mengomunikasikan itu sudah menjadi milik bersama. Apalagi ditonton oleh orang banyak, ya. Bahkan tidak hanya sekedar ucapan Menteri Agama yang diulang-ulang di setiap stasiun televisi, tapi juga teks bawah itu running text juga tertulis di situ. Ya, maka itu sudah menjadi milik bersama. Itulah namanya komunikasi. Ya, dalam perkembangannya komunikasi ini digolongkan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang multidisipliner, ya. Dalam bidang politik, budaya ataupun psikologi, ya. Dan ini definisinya sangat banyak, ya, karena tadi menjadi multidisipliner. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, agar maksud yang disampaikan tadi bisa dipahami. Ini komunikasi. Kita ambil contoh, ya, seperti kalian bicara sama teman kalian, ya, memang itu sudah biasa kalian berkomunikasi. Ketika kalian hanya sekedar ngomong biasa, ya, piye begitu, dia sudah langsung paham maksudnya, itu namanya sudah komunikasi, ya. Atau misalkan kita ambil contoh, kamu punya adik yang belum begitu teteh bicara, tapi ketika dia ngomong ini, ya, masih agak ngacau bagi orang lain tidak paham, tapi bagi kamu paham, maka dia sudah bisa berkomunikasi. Ya, kamu sudah bisa memahami komunikasi adikmu. Sebaliknya demikian. Ya, ini ada definisi komunikasi menurut beberapa ahli, ya. Yang pertama, menurut Berelsen dan Steiner, komunikasi adalah proses penyampaian. Penyampaian apa? Macam-macam. Bisa penyampaian informasi, berarti dia bicara, atau dia menulis, ya. Atau penyampaian berupa emosi, ya. Dia ketawa, oh berarti dia berarti sedang bahagia, ya. Dia sedih, raut mukanya
kelihatan sedih atau mungkin dia menangis, oh berarti sedang sedih, ya. Ini emosi. Atau mungkin raut mukanya kelihatan medudut, ya, oh berarti dia marah. Seperti itu. Atau proses penyampaian berupa keahlian. Ya. Dan cara penyampaiannya bisa macam-macam, bisa menggunakan kata-kata, ya, tulisan ataupun lisan, bisa berupa gambar-gambar, ya. Sekarang apa yang disebut dengan emoticon, ya, ketika kamu di WA, misalkan ada yang lucu banget, begitu kamu emoticon ketawa sampai nangis, artinya ya kamu tertawa terbahak-bahak, begitu kan, ya. Atau hanya senyum sudah ada emoticonnya, macam-macam, ya. Emoticon iya atau jos berarti cukup pakai jempol, ya, dan seterusnya. Ini namanya proses penyampaian menggunakan gambar. Atau proses penyampaiannya juga berupa angka-angka, ya. Komunikasi berupa angka. Contoh apa? Misalkan ini orang-orang programmer, ya. Orang-orang programmer itu paham, maksudnya 1, 1, 0, 1, 1 ini apa. Ya mereka paham. Ini namanya proses penyampaian. Ya. Tentu yang memahami mereka adalah yang memang sudah paham tentang itu. Ya. Sama seperti nanti ketika kalian belajar stenografi, proses penyampaiannya nulis stenografi. Ya tentu orang yang belajar itu akan paham, oh tulisannya itu begini, maksudnya begini. Orang yang tidak tahu, ya dia akan bingung, apa sih ini kok ngene tulisannya, begitu. Ya. Ini namanya proses penyampaian. Selanjutnya, menurut Gode. Menurut Gode adalah komunikasi proses penularan kepemilikan. Ya maksudnya dari satu orang yang belum dia mengkomunikasikan, dia tahu informasi itu, tapi belum dibilangkan ke orang lain. Ya. Ketika dia sudah ngobrol dengan orang tersebut, ya, memberikan informasinya, maka terjadilah proses penularan kepemilikan yang aslinya dari satu orang menjadi dimiliki oleh dua orang. Ya. Atau mungkin bahkan lebih. Ya. Sama seperti ini, saya sekarang sedang memberikan informasi definisi komunikasi. Ini kalau tidak saya sampaikan ke kalian, maka ini hanya menjadi milik saya. Ketika sudah saya sampaikan ke kalian, maka ini menjadi proses penularan kepemilikan. Saya punya ilmunya, kamu juga punya ilmunya. Seperti itu. Yang ketiga, menurut McFarlane, ya, komunikasi adalah hubungan saling pengertian satu sama lain. Ya. Hubungan pengertian satu sama lain. Kita ambil contoh, ya. Ya, kamu sama temanmu yang akrab, gitu, ya. Hanya sekedar mengerjitkan dahi atau mungkin alis mata yang diangkat, temanmu paham, itu berarti sudah saling pengertian satu sama lain, begitu. Ya. Atau misalkan cuman bro piye begitu, dia sudah langsung nyaut maksudnya yang dimaksud adalah itu. Ya berarti sudah ada saling pengertian satu sama lain. Ya. Dan seterusnya. Yang keempat, menurut Reus, komunikasi adalah proses menjalin hubungan, ya. Menjalin hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan. Ya. Ini namanya komunikasi. Ya.
Ketika kamu punya teman SMP, SD yang mungkin jarang komunikasi, kamu telepon atau kamu WA, tanya kabar, ini namanya proses menjalin hubungan, ya. Yang aslinya terputus, ya, menjadi bersambung kembali. Ini namanya proses menjalin hubungan. Kita ambil contoh grup-grup WA, ya, grup WA SMP, SD, mungkin SMA, kuliah, macam-macam lah, alumni ini, alumni itu, bahkan mungkin grup komunitas tersendiri, ya. Ini namanya proses menjalin hubungan. Misalkan grupnya sepi, kamu duluan yang bertanya di situ, gimana kabarnya atau assalamualaikum, mereka menjawab waalaikumsalam. Ini namanya proses menjalin hubungan, ya, antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, sehingga bisa ketemu meskipun lewat dunia maya. Ya, ketika mulai, si A ini punya nomornya enggak? Kok nggak pernah ketemu ya gitu. Akhirnya ada yang punya nomornya, masukkan grup. Nah, dia sudah menjalani proses komunikasi, yaitu proses menjalin hubungan tadi. Setelah di dalam grup ngobrol dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi perlu kalian menghubungi mungkin teman SD dulu, teman SMP yang dulu, sekedar untuk proses menjalin hubungan, ya, tidak mati, ya, sehingga hubungan itu masih terus berlanjut, ya. Sebagai contoh, ya orang-orang tua, ya, itu mereka proses menjalin hubungannya itu sangat erat. Makanya ketika kamu lihat, ya, ketika puasa itu sudah ada banner temu kangen alumni 94, temu kangen alumni 84, temu kangen alumni 70-an misalkan, temu kangen alumni 95, ya, dan seterusnya. Kenapa mereka begitu erat menjalin hubungan itu? Ya agar komunikasi tetap berlanjut. Zaman dulu tidak ada HP, mereka tidak menemui HP dan sekarang, ya. Sehingga komunikasi mereka memang untuk bertatap muka, ya. Tapi mungkin kamu jarang sekali nemui alumni, ketemu kangen alumni 2010 begitu, ya. Jarang, kenapa? Karena zaman itu sudah ada HP, ya. Sehingga mereka sibuk dengan HP-nya sendiri. Mereka sudah mencukupkan diri dengan ketemu lewat virtual, ya. Kalau zaman dulu mereka lebih suka temu kangen seperti itu, ketemu, ngobrol, ya, terus tanya kabar, atau mungkin nanti ada bisnis bareng yang bisa dilakukan, ya, dan seterusnya banyak sekali, ya. Itu alumni-alumni yang lama, itu mesti mereka penjalinan hubungan sangat erat untuk itu, ya. Meskipun toh ketika zaman sekarang mereka sudah sama-sama bisa pegang HP, bisa media sosial, tapi bagi mereka, bagi angkatan yang lama 90-an itu proses bertemu tatap muka itu lebih menyenangkan daripada lewat virtual, ya. Yang selanjutnya, menurut Weaver, komunikasi adalah upaya seseorang untuk memengaruhi pikiran orang lain, ya. Semisal penyampaian ide, penyampaian gagasan, atau mungkin komunikasi jualan, ya, bisnis, ya. Saya punya ide nih, gimana kalau kita bisnis wifi, ya. Kenapa kok bisnis wifi? Ini kan sekarang masa pandemi, ya. Wifi itu laku keras, ya. Kalau mereka punya paket data itu habisnya cepat boros. Tapi kalau wifi sebulan misalkan 200.000, itu akan lebih enteng bagi mereka daripada harus beli setiap 3 hari sekali, seminggu sekali misalkan. Akhirnya mereka yang diajak ngobrol tadi, oh iya, ayo bisnis ya. Maka dia sudah bisa memengaruhi pikiran orang lain, maka dia telah bisa berkomunikasi, ya. Begitu. Ini menurut beberapa ahli. Sehingga bisa disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses. Artinya, ada rangkaian peristiwa yang terjadi secara berurutan dan dinamis, ya. Masih ingat elemen komunikasi, ya? Itu kan terjadi secara berurutan. Ada yang ngomong, komunikator,
ada yang diajak ngomong, komunikan, ya. Ada yang ingin disampaikan, yaitu pesannya, dan ada media yang menjembatani proses itu. Ya, apakah suara, berarti ngomong langsung, ataukah buku, berarti lewat tulisan, ataukah jaringan telepon, berarti dengan telepon, ya, dan seterusnya. Itu media. Lalu komunikan memberikan efek balik, yaitu feedback tadi. Ya. Apakah feedbacknya positif, ya, berarti saling memahami, ya, maka itulah menjadi komunikasi yang efektif. Ataukah zero feedback, tidak dimengerti oleh komunikan, maksudnya ya sama seperti ini. Saya menyampaikan pelajaran ke kalian. Setelah saya tanya, mereka ada yang ngeblank sama sekali pelajaran saya. Maka dia dinamakan dengan zero feedback. Meskipun saya memberikan materi ini lewat PowerPoint yang di video. Ini namanya zero feedback. Ya, komunikasi itu seperti itu. Ada suatu proses lah, ada suatu peristiwa rangkaian. Dan komunikasi adalah tindakan yang disengaja dan memiliki tujuan. Ya. Artinya memang dia sadar dan sengaja untuk melakukan tujuan tersebut. Ya, tujuannya ngomong, memberitahukan informasi tadi ke orang lain. Ya. Seperti berita-berita itu kan memang sengaja memang diinformasikan ke khalayak agar diketahui. Ya, itu namanya komunikasi. Agar mereka sama-sama berbagi kepemilikan. Mereka tahu, oh di sana ada bencana, banjir, ayo kita bantu. Nah, mereka cukup berita itu cukup memberikan informasi telah terjadi banjir di daerah Bojonegoro, di Kecamatan Gondang misalkan. Ya. Telah terjadi banjir di daerah Nganjuk, kecamatan ini. Ya. Mereka cukup bertekan itu. Hal ini terjadi karena longsor yang diakibatkan oleh ya, hutan yang ini. Seperti itu. Dengan komunikasi itu saja, itu sudah disengaja. Penularan kepemilikan. Dengan komunikasi itu akhirnya tergerak mereka-mereka yang melihat berita tadi. Oh, ayo kita bantu, yuk kita galang dana. Ya, galang dana itu kalau bisa galang dana yang resmi. Ya, dari komunitas. Ya, ini resmi. Ya. Intinya komunitas sesama komunitas itu. Setelah selesai diserahkan kepada misalkan di situ ada nomor rekening yang dituju, ya sudah langsung ke situ. Ya. Atau kalau guru lewat PGRI, lewat Dharma Wanita, macam-macam, itu resmi. Ya. Kalau di jalan-jalan, ya mohon maaf itu terkesan kurang resmi, walaupun itu dia dari komunitas atau dari perkumpulan aliansi mahasiswa atau apa, ya. Karena tidak ada pelaporan yang jelas nantinya. Bisa jadi itu terkumpul ternyata untuk keuntungan komunitas itu sendiri, tidak jadi diberikan ke bencana. Ya, tapi ya ini pikiran jeleknya ya, tapi kita pikiran yang positifnya ya nanti pasti diberikan lah begitu. Kalau tidak diberikan ya mereka yang dosa sendiri begitu. Ya. Dan seterusnya begitu. Ini komunikasi adalah tindakan yang memang disengaja dia mau bicara, ya sengaja untuk dia berbicara, untuk misal bertukar pikiran, atau mungkin memberikan saran, atau mungkin hanya sekedar informasi saja. Ya. Dan komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari pihak yang terlibat. Ya. Saya ngomong ke kalian, ya kalian harus ada kerjasama yang baik dengan saya. Artinya saya misalkan ngasih materi, saya kasih tugas, kalian bisa mengerjakan tugas, itu namanya ada partisipasi. Ya, seperti itu. Dan terlibat dalam topik yang dibicarakan. Ya. Nah, misalkan kalian ngomong sama teman kalian Korea, akhirnya dia nyaut. Maka ini adanya partisipasi dan kerjasama dari pihak yang terlibat. Ini kalau sama-sama nyambung ya tadi, menjadi positif feedback. Ada yang juga nggak nyambung ya, saya bicara sepak bola, kamu nggak tahu sepak bola, ya kamu melongo tok ya. Ini namanya tidak ada partisipasi. Ya.
Lalu yang keempat, komunikasi itu bersifat simbolis, yaitu dibutuhkan lambang-lambang tertentu atau kode-kode tertentu, ya, bahasa-bahasa tertentu atau sandi-sandi tertentu, ya, bersifat simbolis. Kita ambil contoh gambar atau warna, lampu lalu lintas warna merah. Ini bersifat simbolis, hanya sekedar warna, tapi orang itu bisa paham, oh merah artinya berhenti, ya. Jangan kita ganti ya arti merah itu. Merah itu artinya berhenti, bukan merah artinya berani. Kalau merah di dalam lalu lintas artinya berani, maka bisa terjadi kecelakaan. Kamu berani menerobos, ya, dan seterusnya. Ya, ini kekeliruan mengartikan simbol arti. Akhirnya begitu. Sehingga yang terjadi kecelakaan. Ya. Semisal, makanya ketika mungkin kamu di depan motor lain atau di depan mobil lain, ketika dia ngerem, itu ada warna merah di belakang motornya atau mobilnya, itu apa? Agar yang belakang itu ngerti dia sedang mau berhenti. Ya, jangan kamu bilang, oh dia berani, saya tabrak. Ini keliru. Keliru mengartikan simbol. Sehingga terjadi apa? Kekacauan. Seperti itu ya. Jangan sampai keliru mengartikan simbol. Hijau artinya jalan. Nah, begitu ya. Seperti itu. Ya, ini bersifat simbolis. Atau bersifat seperti simbolis bahasa-bahasa tertentu ya. Bahasa isyarat. Misalkan kamu bicara sama orang-orang yang tunarungu. Nggak bisa kamu ajak dengan ngomong. Bahkan dengan bahasa isyarat. Ya. Makanya sekarang di TV-TV itu kan pasti ketika berita penting itu mesti ada mereka yang telewicara di situ. Ya, sebagai penyambung lidah bagi mereka-mereka tunarungu yang melihat televisi. Ya, ada di sebelah pojok kanan bawah biasanya itu mereka yang gerak-gerak itu. Dan geraknya itu sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh pemateri tadi. Ini bersifat simbolis sehingga tunarungu bisa mengerti maksudnya. Atau mereka yang tidak bisa melihat ketika dia membaca dengan huruf Braille. Ini namanya bersifat simbolis. Ya. Dan lain sebagainya. Dan komunikasi juga bersifat transaksional. Artinya ada proses memberi dan proses menerima. Sama seperti kita jual beli. Ada yang menerima barang, ada yang memberikan barang. Sama seperti itu komunikasi. Ada yang memberikan informasi, ada yang menerima informasi. Ya. Dan ini menunjukkan keberhasilan komunikasi itu ketika proses memberi dan menerima itu berjalan efektif. Ya. Saya memberikan informasi, kamu menerima informasi. Setelah kamu terima, kamu cerna, kamu pahami, kasih soal, kamu paham, bisa mengerjakan, dapat 100 misalkan. Atau dapat nilai yang bagus. Ya. Maka ini transaksinya berhasil. Ya. Kemudian kalau kamu pernah ke ATM, masukkan kode nomor, ternyata transaksi Anda tidak berhasil atau tujuan salah, berarti tidak berhasil komunikasinya. Nah, seperti itu. Ada juga dan komunikasi itu juga menembus ruang, ya. Jadi tidak hanya terjadi pada pihak-pihak yang berada di tempat yang sama, ya. Bahkan bisa berjalan lancar meskipun di tempat yang berbeda dan berjauhan. Sama seperti ini, saya seperti ngomong sendiri di depan laptop, tapi ternyata nanti saya masukkan Google Classroom untuk kamu dengarkan. Ya, maka ini menembus ruang. Dan kamu bisa mendengarkannya di mana saja. Kamu sedang di kamar sambil mendengarkan, kamu sedang makan sambil mendengarkan, ya. Atau aktivitas yang lain, nyapu, ngepel sambil mendengarkan ini, tetap bisa. Ya, ini namanya menembus ruang. Bahkan tidak hanya sekedar
di dalam negeri sampai ke luar negeri, ya bisa didengarkan dan seterusnya. Ya. Hanya lewat misalkan YouTube, ini namanya komunikasi yang menembus ruang. Siapapun bisa mendengarkannya, bisa melihatnya, ya. Asalkan dia punya aplikasi itu. Itulah komunikasi. Ya, mungkin sampai di sini tentang komunikasi. Kita masih pakai bab yang pertama. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.